Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, karena One Piece chapter 1172 itu libur ya minggu ini, lagi kita akan membahas hal menarik yang ada di One Piece chapter 1171. Dan kali ini kita akan fokus kepada Raknir. Dimana ya, berbicara soal Raknir itu adalah judul chapter 1171. Jadi sebenarnya hal yang paling menarik di chapter kali ini, atau inti dari chapter kali ini dan juga highlight utama pada chapter kali ini, jelas adalah Raknir. Benar, di akhir panel atau di akhir chapter kali ini pula kita melihat kegilaan dari sebuah kekuatan yang terlancarkan dan menghantam sosok monster Draugr sampai menjadi beku. Yap, serangan Loki bersama Raknir, atau mungkin lebih tepatnya itu adalah serangan Raknir. Karena ya, seperti yang kukatakan di video-video sebelumnya, sejak spoiler, kita sudah mempertanyakan kekuatan S ini dari mana. Pure dari Devil Fruit Loki, dari Raknir, atau Impact karena mereka saat ini ada di tempat dingin. Dan setelah chapter official muncul, setidaknya kita tahu satu hal, apa yang dikatakan oleh Loki. Baiklah kalau begitu, tunjukkan kekuatanmu, Raknir. Nah, dari sana kita tahulah, atau kita sudah pasti tahu kalau itu seharusnya benar-benar berasal dari Raknir. Dan kalian tahu, ada banyak pertanyaanku lainnya terkait soal itu. Seperti apa-apaan Raknir ini sebenarnya? Karena ya setidaknya udah ada dua elemen yang muncul dari hantaman palu Raknir ini, petir dan juga es. Jadi itu dia pertanyaannya, apa-apaan Raknir ini sebenarnya? Namun, seperti yang gue katakan di live kemarin, ya kita nggak live di sini ya, kita di live channelnya si Baby Rex. Kalau kalian mau dengar, kalian bisa aja cek di situ ya. Dimana waktu kita live, aku mempertanyakan hal ini dan juga mencoba memahami kalau Raknir adalah rata stalker, itu emang sangat make sense dengan kasus saat ini. Bisa ada petir dan dingin. Karena begini ya, dalam legenda Nordik, you know lah, sosok tupai bernama Rata Stalker ini seperti pembawa pesan dari Nighthawk yang ada di Niflheim atau di akar pohon Yggdrasil, dan juga elang yang ada di puncak pohon Yggdrasil. Yap, elemen yang sejauh ini keluar dari tekniknya Loki menggunakan Raknir adalah petir serta es. Dua elemen yang masing-masing berasal dari Niflheim dan juga langit, atau serangan yang berasal dari atas dan bawah. Ditambah ya, dalam beberapa sumber, Rata Stalker itu adalah tukang ragbet. Jadi ya, tupai ini yang membawa informasi itu bisa dibilang sebagai bentuk provokasi. Ya bisa dibilang lah kalau Rata Stalker ini adalah provokator. Dimana ya, sosok ini sering yapping ke elang di atas kalau Nighthawk itu bla 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 bla. Dan sebaliknya, Rata Stalker ini sering yapping ke Nighthawk kalau elang di atas itu bla 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 bla. Dan sebaliknya pula, Rata Stalker ini sering yapping ke Nighthawk kalau elang itu ble 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 ble. Jadi pada intinya, yang satu ini, makhluk ini emang tukang ragbet dan juga sebagai provokator, sebagai suatu kekacauan. Sehingga ya, karena seorang Rata Stalker ini secara tidak langsung bisa membuat kekacauan di Niflheim dan juga puncak pohon Yggdrasil. Jadi ya, menurutku itu tadi sangat make sense kalau Raknir ini adalah Rata Stalker. Kehadirannya sendiri bisa membuat dua alam ini kacau. Badai petir di puncak pohon Yggdrasil dan es beku yang dingin di Niflheim. Jadi dengan intinya adalah saat ini Raknir mungkin tidak akan salah jika kepanjangannya adalah Rata Stalker Mjolnir. Karena emang Raknir ini Rata Stalker banget. Namun di sini ya ada hal menarik lainnya pula jika kita berbicara soal tekniknya Raknir serta Loki ini, yaitu Niflheim.
Maksudku di sini adalah serangan beku ini bukan pertama kalinya kita melihat. Setidaknya ada 2 orang yang melakukan hal yang sama sebelumnya, yaitu Brook serta Nasujuro. Dan menariknya, 2 orang itu juga punya asumsi yang sama, yaitu berhubungan dengan jiwa. Apalagi ya, Niflheim itu tempat hukuman para jiwa. Lalu apakah cara Loki membunuh Harald karena Loki menghukum jiwanya Harald? Entahlah ya kalau soal itu. Tapi aku hanya berharap kepada Brook saat ini, dan berharap kepada Oda Sensei pula ya. Ayo dong kali ini, dan inilah saatnya untuk Brook tampil. Di Egghead kemarin Brook cuman buat prosotan untuk Sanigo doang weh lah. Maksudku, di Egghead sebenarnya Brook itu pernah gampang memotong tentakelnya satu dengan dingin. Jadi saat ini di Elbaf yang seharusnya ada hubungannya dengan jiwa atau iblis atau kontrak dengan Imo, harusnya Brook tampil di sini. Yap, kita bisa melihat Dori dan Brogy saat ini jadi Oni. Ini bukanlah hal yang bisa diurus dengan bacotannya Usopp, karena kita bisa melihat sebelumnya teman terdekat atau nakama daripada Dori dan Brogy tidak mampu membuat Dori dan Brogy sadar. Jadi bagaimana cara menghentikan Dori dan Brogy saat ini? Pasti dengan sesuatu yang disebutkan hal tersebut, yaitu jiwa. Selain daripada itu, ada satu hal yang ingin kuharapkan juga, yaitu ketika nanti saatnya Loki berubah wujud menjadi wujud Zoannya. Aku benar-benar berharap ketika saat itu terjadi, Brook di sana akan bilang, itu makhluk yang mendiami tempat dingin itu, makhluk yang menghukum jiwa-jiwa jahat. Ya itu cuma harapanku aja ya. Semoga sih iya aja ya. Oh ya Min, berbicara Boybis Loki itu apa? Ya, untuk masalah ini, kalau kalian bertanya-tanya terkait hal tersebut, sebenarnya ya, clue-nya itu hanya sedikit, hanya siluet dan cakar ini aja. Yang mana, jika hanya mengandalkan hal tersebut, tentu saja itu terlalu universal atau tidak spesifik. Karena kita bisa mengatakan itu mungkin Fenrir atau mungkin Nighthawk. Dengan artiannya itu tadi ya, tidak ada kepastian yang jelas terkait Boybisnya Loki itu. Tapi Loki bisa terbang katanya. Nah, untuk masalah itu pula, itu kita nggak ada yang pasti juga. Karena apa? Karena Ragnir itu bisa terbang kalau kalian tahu, atau bisa bergerak sendirilah. Siapa tahu kan Loki cosplay kayak Thor. Tapi jujur aja di sini ya, kalau ditanya soal itu, aku sih berharapnya Loki langsung masuk mode Zoannya. Maksudku akan sangat keren jika Luffy duduk di moncong Zoan Loki nantinya pas terbang itu. Cuman ya, bagaimana menurut kalian?